Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufirdaus, NIM 20111101004. Saya di sini akan menjelaskan pengertian sholat qashar dan sholat jamak. Sholat qashar adalah sholat yang meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Musafir yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengqashar sholat hanya bisa mengqashar sholat rubaiyah, sholat yang hitungan rakaatnya berjumlah 4, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Sholat qashar, mengqashar sholat dibolehkan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma'. Adapun dalil Quran dalam surah An-Nisa ayat 101, yaitu yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah engkau mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sementara ada sunnah terdapat kabar yang mengkhawatirkan bahwa Rasulullah SAW mengqashar sholat di beberapa perjalanan beliau, baik saat haji, umroh, dan berperang. Nama saya Lubsatul Jannah. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan sholat qashar. Yang pertama ialah perjalanannya jauh. Yang kedua ialah tahu bahwa sholat qashar itu diperbolehkan. Dan ketiga, perjalanannya diperbolehkan. Yang keempat ialah memiliki tujuan. Yang kelima, tempat tujuan yang jelas. Yang keenam, tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholatnya. Yang ketujuh ialah niat qashar ketika takbiratul ihram. Yang kedelapan ialah tetap dalam perjalanan sampai selesai sholat. Yang kesembilan ialah menjaga dari hal-hal yang menafikan niat qashar tersebut. Macam-macam sholat qashar ialah qashar pada waktu duhur, qashar pada waktu sholat asar, dan qashar pada waktu sholat isya. Nama saya Elisa Dewi Cahya Baratiwi dengan nomor NIM 2011101101054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan landasan hukum tentang sholat jamak. Adapun pengertian dari sholat jamak yaitu mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Seperti mengerjakan sholat duhur dan sholat asar, maka dikerjakan pada waktu sholat duhur. Adapun sholat jamak ini terbagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim yaitu mengerjakan sholat pada waktu yang pertama. Semisal mengerjakan sholat duhur dan sholat asar, maka dikerjakan pada waktu zuhur. Yang kedua, jamak takhir, yaitu mengerjakan pada waktu yang kedua. Semisal mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya, maka dikerjakan pada waktu isya. Adapun landasan hukum tentang sholat jamak, yaitu terdapat pada hadis riwayat Bukhari, yang berbunyi, Kana Rasulullah SAW يجمع من الصلاة الظهر والعصر إذا كان على الظهر سيرا ويجمع من المغرب والعشاء رواه البخاري. Rasulullah SAW biasa menjamak antara sholat duhur dan asar. Apabila beliau dalam perjalanan, maka beliau menjamak sholat maghrib dan isya. Yang kedua, hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Zubair an Sa'id ibnu Jabbar an ibnu Abbas qala Sallu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhri wal asri jami'an wal maghribi wal isya'i jami'an fi ghairi khaufin wala safar. Rawahu Muslim. Yahya bin Yahya bercerita kepada saya dan berkata, saya menceritakan kepada Malik hadis dari Abu Zubair, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggabungkan antara sholat duhur dan sholat asar maupun maghrib dan isya dalam satu waktu, dalam keadaan tanpa rasa takut maupun sedang dalam perjalanan. Nama saya Wafik Azza, NIM 2011110101022. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan sholat jamak dan macam-macam sholat jamak. Ketentuan sholat jamak: 1. Ketika berada di Arafah dan Musdalifah. 2. Ketika dalam keadaan perjalanan. 3. Ketika dalam keadaan hujan. Dan 4. Ketika dalam keadaan sakit atau uzur. Macam-macam sholat jamak. Macam-macam sholat jamak yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu sholat zuhur dijamak takdim dengan asyar. Sholat maghrib dijamak takdim dengan isya. Sholat zuhur dijamak takhir dengan asyar. Sholat maghrib dijamak takhir dengan isya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.